Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube saya Isa kembali. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Isa. Saya seorang digital marketer, content creator, dan founder dari komunitas Ibu Digital. Buat teman-teman yang baru datang, yang baru nempel ke YouTube ini, monggo ya, semoga manfaat. Dan sebagai info, di channel YouTube ini banyak banget tutorial yang insya Allah bisa teman-teman praktekkan bersama. Oke, kali ini saya mau bahas tema yang seru. Karena berhubung kemarin saya ada kelas bikin website, jadi saya juga mengedukasi peserta kelas saya. Sekalian aja saya bocorin ke teman-teman semua tentang 7 kesalahan pemilik website pemula yang paling sering dilakuin. Serius, ini pengalaman based on handle klien-klien kita, dan semoga ini bisa jadi mencegah teman-teman melakukan hal yang sama. Tapi sebelumnya please klik like dan subscribe YouTube ini biar kita makin semangat bikin konten-konten. Dan kamu kalau suka kontennya share aja ke teman-temanmu. Feel free. If ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Cus, kita mulai aja. Tapi sebelumnya saya mau ngasih beberapa website yang saya handle dan punya saya. Jadi gini, ketika teman-teman punya website, teman-teman mengasumsikan dirinya sendiri bahwa ketika kalian udah punya website, otomatis kalian jadi laris. Jadi halaman satu Google. Jawabannya big no. Itu enggak. Jadi punya website itu kayak punya baby. Kalian harus ngasih makan, harus ngurusin, harus update, dan lain-lain, baru nanti auto laris dan halaman satu Google. Itu perlu proses. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa ketika kalian punya website langsung laris, itu enggak. Kalian harus optimasi dulu, harus maksimalin dulu, ngisi konten, masukin ini, masukin itu banyak banget tahapannya. Jadi samain dulu persepsinya ya. Selanjutnya, saya mau share website saya. Ini Isa Kambali, website saya sendiri. Ini ada kayak ginian. Ini namanya Ads, Google Ads. Monggo diklik iklannya, ada begini. Ini website kita juga, Ibu Digital. Ini juga ada. Kita juga handle website hukum. Ini ada Lavare Design, Aku Ibu Cerdas, website kita juga. Ini website kita juga. Nah, ketika bayangannya adalah ketika sudah punya website seperti ini, sekeren ini, insya Allah ini karya saya gitu ya. Bayangannya adalah auto laris, padahal enggak. Yang akhirnya yang ditemukan adalah masalahnya seperti ini. Websitenya udah cakep banget, desainnya udah cakep, teman-teman udah bayar uang ke penyedia website kayak saya, udah bayar, udah dibikinin, udah cakep. Kesalahannya adalah jarang update. Gimana mau update Mbak Isa? Saya aja nggak ngerti cara masuknya, masuk ke dashboardnya saya nggak mudeng, apa yang harus saya update. Bayangan kalian ketika teman-teman sudah masukin foto produk udah otomatis laris? Nggak gitu kakak gitu ya. Jadi nggak banget. Jadi kalian harus update, ada update plugin ya di dalam tuh lir ya. Nanti deh insya Allah di channel ini dikit-dikit akan saya share apa itu plugin, apa itu dashboard di website dan lain-lain. If nanti teman-teman kepo, penasaran bisa join di kelas bikin web, tetap promosi. Ya dong, kita jualan kakak. Lanjut aja, 1, jarang update, nggak ngerti cara masuknya ya. Tidak mengerti bagaimana cara menggunakan website, nggak ngerti cara masuknya. Masih mending nggak ngerti cara masuknya, nggak tahu akses masuk. Sering banget saya nemuin calon klien limpahan dari brand lain, dia tuh nggak ngerti cara masuk ke websitenya dia. Astagfirullahaladzim. Kebayang nggak sih kalian punya rumah tapi nggak punya kuncinya dan nggak ngerti cara masukin kuncinya gimana gitu. Udah tuh, dia nggak ngerti SEO. SEO itu search engine optimasi, gimana caranya mengoptimasikan website kalian di halaman satu Google. Dia nggak ngerti. Oke deh aku sibuk gini-gini, boleh. Kalau kamu sibuk punya budget, kamu bisa hire kayak saya, Mbak Isa bisa dong SEO-in websiteku biar halaman 1 kata kuncinya ini. Tapi
saran saya sebagai penyedia jasa, minimal sebagai owner teman-teman tahu apa yang dia mau. Satu, kata kunci apa sih yang pengen kalian tembak di halaman 1. Kedua, kompetitor kalian tuh siapa sih, tahu nggak sih websitenya, berapa sih budgetingnya dia pakai apa aja, apakah dia pakai Google iklan, apakah dia pakai Facebook Ads dan lain-lain. Jadi if nanti bersaing sama kompetitor itu enak banget head to headnya, udah tahu. Oke, kan nggak lucu kompetitor lo pakai bom, pakai molotov, lo masih pakai bambu runcing, kan nggak lucu gitu ya, nggak banget. Aduh, nggak enak deh. Jadi harus tahu kompetitornya ya. Jadi main SEO pun nggak cuma kalian punya duit bayar kita langsung tuh halaman 1. Kita adalah pihak kedua, pihak ketiga yang nggak terjun di bisnismu. Jadi yang tahu bisnismu banget itu kamu. Otomatis kamu yang harus sangat berperan aktif gimana caranya si visimu itu dibantu sama pihak ketiga dengan cara kamu transfer knowledge apa yang kamu tahu tentang bisnismu dan kasih ke pihak ketiga. Diskusinya kalau kalian ngerti dikit-dikit dunia website enak, nyambung gitu ya. Lanjut aja deh. Ini masalahnya, ada yang udah ngabisin budget juta-jutaan, puluhan juta bikin website dan lain-lain, ternyata dia ganti bisnis. Ya udah deh, kalau ini mah selesai. Banyak kenapa ganti bisnisnya? Aku udah nungguin 4-5 bulan gak ada efek tuh websitenya, cuma nongol di kartu nama. Iya sih, lu gak promoin. gitu ya. Jadi ya gitu deh, saya ngalamin yang gini-ginian. Saya juga ngalamin sendiri, saya ganti bisnis. Saya ada satu yang kita kerjain, kerjaan kita, terus kayak ini nggak cocok deh. Setelah setahun itu, setahun setengah nggak cocok, kita ganti, evaluasi lagi, masuk lagi ke dunia itu. Selanjutnya, nggak sabar nungguin banjir orderan. Bayangannya ketika udah punya website hari ini punya website nih ya, besok laris. Nggak gitu, Rudolfo, Penelope, nggak gitu banget. Jadi harus tetap ada update artikel, update produk, harus share ke sosial media, mungkin diperlukan iklan juga dan lain-lain. Masih ada tahapan lain buat kamu banjir orderan. Please infoin juga yang bikin website, misal jualan gamis itu nggak cuma kamu aja, banyak banget yang jualan gamis. So kamu harus update ya, dan harus sabar nungguin banjir orderan. Tidak memiliki akses domain dan hosting. Nanti saya kayak bikin bocoran apa sih domain dan hosting. Domain itu alamat nih, contoh ini Lavare Design, ini domain, biar dianya pakai hosting. Ada loh calon customer kita itu nggak punya akses domain hosting, jadi nggak ngerti si website ini beli di mana, tiba-tiba si provider yang bikin websitenya udah susah dihubungin. Alhasil dia semangat, bisnisnya masih tetap, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa perpanjang. Sama aja dong, ngeluarin budget lagi buat bikin website baru lagi, ngeluarin budget lagi karena beli domain lagi dan lain-lain. Jadi kamu harus tahu, tidak memiliki akses domain hosting tuh parah banget. Yang terakhir, tidak perpanjang domain. Kalau providernya, kalau penyedia jasanya mereminder, ibu mau perpanjang websitenya enggak, alhamdulillah ya kalau di reminder. Tapi kalau enggak, hilang dah, enggak diperpanjang. Banyak banget kasus yang begini. Ada yang teman-teman perpanjang kan itu bayangan gini, biar enak ngobrol ya. Website itu kayak kontrakan lah ya. Kalau kalian nggak perpanjang, ya ditempatin sama orang lain, bisa dijual. Jadi nggak banget kalau nggak diperpanjang, kecuali emang kamu nggak perpanjang bisnis itu, it's okay. Tapi kalau kamu emang mau perpanjang bisnisnya, saran saya ya diperpanjang domain hostingnya. Domain itu sekitar 100.000 sampai 175.000, macam-macam harganya. Dan hosting itu juga macam-macam harganya. Jadi kamu ketika punya website, please ngerti akses masuknya, beli domain di mana, beli hosting gimana, akses masuk ke websitenya gimana, dan pastikan providermu itu masih bisa dikontak meskipun udah 3 tahun pakai dia.
Jadi nggak yang harga murah tapi nggak bisa dikontak lagi, nggak bisa dihubungin lagi, sayang banget. Ribet dia. Enggak sih ribet, karena kita belum tahu aja. If kita udah tahu, insya Allah lebih mudah. Dan insya Allah doain, bismillah, semoga di channel ini saya bisa ngasih tutorialnya yang simpel-simpel, yang mudah-mudah, dan jadi temen nongkrongin channel YouTube ini tuh dapat insight, dapat ilmu baru, nggak melulu cuma oke, nonton YouTube seru-seruan aja, enggak. Jadi kalian tuh nonton YouTube hari ini sampai nanti setahun lagi tuh kalian udah berbeda, kalian punya skill baru. Nah gitu ya, ini udah 7 kesalahan pemilik website pemula yang paling sering dilakuin. Dan sayang banget aja dananya, waktunya, dan lain-lain. If kalian suka video saya, please like, comment, dan subscribe, dan share video ini. Dan jika ada pertanyaan, diskusi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau mau WA saya, please ya kasih nama, alamat, nama asal aja deh, misal dari Isa Bengkulu gitu, biar nggak ngeblank gitu, salam dulu dan lain-lain ya. Feel free banget, insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. If enggak ya mohon maaf, lewat dulu gitu ya. Oke, thank you, terima kasih udah subscribe, sudah nge-share video ini, sudah mantengin. Kalau ada tema yang pengen di-sharing lagi about digital marketing, tips ngatur duit ala emak-emak, silakan tinggalkan kolom komentar aja. Insya Allah kalau saya ada skillnya, saya punya kemampuannya, akan saya share. If enggak, saya bilang lewat, karena saya nggak punya skillnya. Nggak mungkin dong saya share sesuatu yang saya nggak tahu gitu, karena nanti pertanggungjawabannya gimana. Oke, gitu aja. Please like, comment, subscribe. Dan sebagai info, saya juga mengadakan kelas bikin website. Insya Allah tiap bulan ada. Jadi kalau kamu mau belajar bikin website dan ingin menambah penghasilan dari dunia website, feel free buat join di kelas bikin website. Oke, thank you, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kayak di kelas aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.